Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Apoteker Zaini. Ya, pada kesempatan ini saya menyapa teman-teman kembali, sahabat-sahabat sejawat apoteker dimanapun berada di seluruh Indonesia, serta teman-teman yang sekarang sedang mengelola apotek dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas mengenai distributor farmasi atau distributor obat, atau istilahnya adalah pedagang besar farmasi atau kita singkat dengan PBF. Pada kesempatan ini saya akan lebih spesifik menjelaskan mengenai PBF dan dari mana teman-teman bisa mengetahui informasi mengenai PBF yang ada di sekitar wilayah teman-teman masing-masing. Penasaran dengan informasi ini? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita hari ini akan membahas mengenai PBF. Nah, PBF sendiri merupakan distributor obat-obatan yang diberikan izin dan tanggung jawab untuk mendistribusikan obat ya dari sumber awalnya adalah industri farmasi atau pabrik farmasi, kemudian didistribusikan lebih lanjut apakah ke PBF lainnya ataupun langsung kepada outlet. Nah, outlet ini adalah apotek, instalasi farmasi yang ada di rumah sakit, toko obat maupun klinik ya, klinik di mana di dalam klinik itu juga ada apotek-apotek. Nah, jadi PBF sendiri nanti memberikan obat-obatan melalui saluran distribusi yang tentunya sudah diatur sedemikian rupa ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, sampai di outlet, kemudian outlet menyerahkan kepada end user. End usernya sendiri adalah customer, atau dalam hal ini kita bisa sebut juga dengan pasien. Nah, jadi teman-teman sebagai pasien, itu sebagai end user, sebagai tempat terakhir menerima obat. Jadi alur distribusi obat itu dari pabrik, PBF ya, PBF nasional misalnya dia bagi lagi ke PBF lokal, kemudian dari PBF lokal atau PBF nasional sendiri nanti menyebarkan ke outlet masing-masing. Kemudian dari outlet masing-masing tadi baru diterima oleh konsumen atau diterima oleh pasien dalam bentuk obat-obatan yang utuh, tentunya sesuai dengan keadaan yang seharusnya ya, dimana nanti tentunya di sana ada persyaratan mutu yang harus dipenuhi. Oke, teman-teman semua, berbicara mengenai PBF, kita akan spesifik kepada bagaimana mengetahui ya informasi mengenai PBF yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Mungkin bagi teman-teman yang nonton video ini, sebagian diantaranya adalah orang yang baru pertama kali mendirikan apotek, maka tentu ini menjadi hal yang perlu dipersiapkan dan mungkin jadi pertanyaan-pertanyaan juga sebelumnya. Dari mana nih kita dapat informasi mengenai PBF? Oke, cara paling mudah adalah tentu teman-teman harus menanyakan kepada rekan sejawat yang lain yang memiliki apotek di tempat yang lain. Misalnya di satu wilayah itu ada beberapa apotek yang punya teman-temannya sendiri gitu ya, itu tanya aja, boleh nggak aku minta kontak beberapa distributor yang ada di tempat kita. Nah, jadi diminta gitu ya, kontak-kontak distributor, biasanya melalui sales marketingnya, kita minta kontaknya, kemudian kita minta permohonan kerjasama, kemudian nanti biasanya salesnya datang ke tempat kita, kemudian menyerahkan surat perjanjian kerjasamanya ya, jadi ada blanko yang perlu teman-teman isi nanti. Nah, tentunya dengan mekanisme dan aturan yang berlaku sesuai dengan distributor atau PBF-nya masing-masing. Jadi tidak general ya, artinya mereka memiliki aturan sendiri. Ada yang PKS-nya harus teman-teman harus kredit, harus harus cash dulu beberapa kali baru bisa kredit. Ada yang kemudian bisa kredit secara langsung. Ya, itu tergantung daripada aturan internal dari distributornya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman bisa dapat informasi mengenai PBF itu dengan mudah melalui internet ya. Nah, jadi sekarang kan ada yang namanya Google Map dan Google Search ya. Jadi kita bisa cari dengan mudah PBF yang kita tuju. Nah, kita misalnya mencari contoh ya, Bina San Prima itu punya Yayasan B, kemudian Ensepal di dalamnya ada Kalbe, kemudian HMS, kemudian banyak ya PBF nasional lainnya yang mungkin ada di daerahnya masing-masing juga, sesuai dengan yang ada di daerah masing-masing yang merupakan cabang-cabang yang ada di pusat gitu ya. Nah, jadi teman-teman setidaknya bisa dapat informasi mengenai PBF itu dari dua cara tadi. Saya ulang lagi, satu dari rekan sejawat
atau teman-teman yang sudah memiliki PBF sebelumnya, teman-teman minta informasi dari situ, minta kontaknya. Kemudian yang kedua itu adalah melalui search di Google. Itu juga ada beberapa kontak PBF yang bisa teman-teman hubungi. Tapi tentunya ada keterbatasannya ya. Kalau cek dari Google itu kadang ada beberapa PBF yang kemudian tidak terdata di Google gitu ya. Nah, itu tentu perlu kita cari lebih lanjut nanti informasinya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian PBF itu perlu diingat kembali, itu ada dua jenis. Ada yang sifatnya PBF nasional. Jadi PBF nasional ini didirikan atau dibentuk oleh perusahaan atau sebagai anak perusahaan dari pabriknya atau dari industri farmasi. Misalnya Sanbe membuat Binasan Prima sebagai PBF nasional, di mana dia cabangnya ada di beberapa provinsi di Indonesia gitu ya. Ada lagi yang sifatnya lokal. Jadi lokal itu hanya ada di daerah tertentu. Jadi dia dalam bentuk perusahaan perseroan terbatas atau PT, di mana PT ini dibentuk oleh orang yang ada di lokal setempat. Misalnya di daerah saya, hanya ada di daerah saya sendiri gitu ya PBF-nya. Dari mana mereka dapat obat ya? Dari PBF nasional juga mereka biasanya mengambil obat gitu ya, tentunya dengan perjanjian juga ya. Atau mungkin ada yang mekanisme juga langsung dari pusat gitu ya. Nah, sehingga nanti pada akhirnya semua PBF baik lokal maupun nasional itu menjadi sumber obat bagi apotek-apotek atau outlet-outlet yang ada di sekitar kita atau termasuk kita sendiri. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman, untuk mendapatkan informasi mengenai PBF itu cukup mudah, asal mau melakukan dan terus semangat buat teman-teman yang sedang mendirikan apotek dimanapun berada. Setelah kerjasama dengan PBF berjalan, apalagi lancar ya dari sisi pembiayaan, maka teman-teman akan mendapatkan beberapa kemudahan-kemudahan tentunya yang diberikan oleh distributor. Salah satunya bisa kredit, kemudian ada diskon ya untuk pembelian dalam jumlah tertentu, dan ada beberapa program-program yang bisa didapatkan, misalnya program gratis barang, kemudian iklan berbayar, kemudian mendapatkan cashback pembayaran misalnya, kemudian ada booth-booth yang diiklankan juga yang harus ditempel di apotek atau dipasang di apotek. Nah, dan beberapa souvenir, hadiah-hadiah yang kadang juga sering diberikan oleh distributor sebagai apresiasi terhadap apotek-apotek yang sudah bekerja sama. Nah, jadi teman-teman terus berkembang bersama apoteknya masing-masing. Dan ini yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan PBF. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.